Oke, kita mulai aja teman-teman. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi, Miss. Iya, selamat pagi. Nah, silakan di on cam dulu. Nah, oke, aku izin share screen. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku bakal ada yang aku lihatkan dulu ke teman-teman. Hmm, Nah, jadi sebelum kita masuk materi hari ini, aku mau lihatkan sesuatu tentang project yang bakal kita pelajari atau kita bikin selama kita belajar di kelas Python Start. Nah, sebelum itu, apa sih project? Nah, aku bakal jelasin dulu project itu apa. Nah, project itu adalah sesuatu yang kita buat sendiri dari kode-kode yang sudah kita pelajari. Nah, kalau di Python Start ini, teman-teman nanti bakal bikin project berupa game sederhana. Nah, apa aja game sederhananya? Nah, contoh yang pertama. Sebentar. Nah, contoh pertama adalah Fast Clicker Game. Nah, game ini itu tersedia 4 kartu, di mana nanti bakal muncul tulisan klik jadi secara acak dia bakal muncul antara keempat kartu tersebut. Nah, jadi tugas kita kalau main game ini, kita harus klik kartu yang muncul tulisan klik. Nah, kalau kita bisa ngeklik, itu kartunya akan berubah jadi warna hijau, dan poin kita akan nambah jadi 1. Nah, kalau misalkan kita salah klik atau kita ke klik kartu yang kosong, maka kartunya akan berubah jadi warna merah. Nah, poin kita akan berkurang jadi 1, poin 1. Nah, itu project pertama nantinya yang akan kita bikin. Namanya Fast Picker Game. Nah, kedua ada game Arkanoid namanya. Nah, di sini gamenya, kalau teman-teman lihat, itu gamenya sederhana. Nah, ada 3 objek. Pertama ada monster atau musuh yang warna hijau banyak itu. Terus ada bola dan ada platform. Nah, platform itu si yang bergerak. Nah, di mana bola itu nggak boleh jatuh ke bawah. Jadi kita harus Wah, mengikuti bola anjay. dan kita harus pantulkan bola tersebut agar dia bisa memantul ke atas dan musuhnya bisa hilang. Sampai nanti habis, itu baru kita dinyatakan menang. Jadi kalau misalkan bolanya jatuh, bakal ada tulisan kita kalah. Nah, ini juga game yang akan kita pelajari nanti di akhir kelas. Nah, ada lagi contoh gamenya. Nah, ini untuk tingkat lanjut. Kalau teman-teman nanti lanjut lagi ke kelas Python Start yang ke tahun kedua. Nah, ini game Tic-Tac-Toe. Nah, tapi versi yang kita bikin dengan kode. Nah, jadi kalau dari sekarang itu silahkan teman-teman pikirkan kira-kira teman-teman kalau dari apa yang udah kita pelajari hari sejauh ini. Nah, itu teman-teman silahkan dipikirkan atau boleh dicari, dieksplor. Kira-kira dari apa yang udah kita pelajari itu teman-teman mau bikin project seperti apa. Nah, itu boleh dipikirkan dari hari ini. Nah, nanti aku bakal tanya-tanya di minggu depan kalau project seperti apa yang ingin teman-teman bikin. Nah, tapi kita belum bikin langsung, tapi hanya merencanakan projectnya aja. Nah, jadi silakan teman-teman pikirkan dari apa yang udah kita pelajari. Nah, oke, itu sebelum materi. Nah, kita lanjut untuk materi hari ini. Nah, jadi kalau untuk bikin project itu, pastinya kita harus belajar dulu. Banyak yang harus kita pelajari, teman-teman. Nah, untuk materi hari ini, nah, jadi sebelum masuk, aku ingatkan lagi pelajaran kita.
yang di minggu lalu. Jadi aku review sedikit. Nah, di minggu lalu kita udah belajar tentang perintah sederhana yang menggunakan if, elif, kemudian else juga. Nah, kita juga belajar itu ekspresi sederhana, di mana dia merupakan suatu perbandingan yang nilainya hanya benar atau salah aja. Kemudian kita pakai operator perbandingan, nah seperti lebih besar dari, kecil dari, sama dengan, tidak sama, dan sebagainya. Nah, ini format kalau kita bikin perintah berkondisi menggunakan if dan else. Nah, ingat lagi, kalau bikin if dan else itu if, kemudian apa perbandingannya. Nah, kemudian titik dua. Kalau perbandingannya bernilai benar, baru kita bisa melakukan perintah yang ada di dalam if. Nah, jangan lupa kalau teman-teman mau ngasih perintah di dalam if, itu kita harus tap satu kali dari garis awal ini. Nah, jadi dia bisa menjorok ke dalam. Nah, itu yang poin pentingnya. Jangan sampai teman-teman kelupaan dan bikin perintahnya itu jadi sejajar dengan if. Nah, itu jadi dia menganggap itu perintah di luar if, bukan di dalamnya. Nah, ini kita yang udah belajar bersarang, perintah bersarang if di dalam if. Kemudian perintah bercabang yang ada elif-nya juga. Nah, untuk hari ini kita masuk ke dalam konsep yang namanya loop, looping atau perulangan. Nah, Oke. aku bakal kasih contoh dulu ke teman-teman. Misalkan nih, kita punya suatu kode. Misalkan ulasan input. Masukkan tuh. Nah, misalkan kita punya ulasan. Nah, kita minta dulu sebuah inputan untuk silahkan masukkan ulasanmu. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada di sini. Nah, program ini akan berhenti kalau stop untuk berhenti. Misalkan seperti itu. Kita kasih petunjuknya. Nah, kalau kita print biasa kan, kita jalankan biasa kan dia bakal jalan aja kayak gini. Misalkan, silakan masukkan ulasanmu. Sangat. Nah, oke, itu dia cuma akan tampil satu kali. Nah, sedangkan perulangan ini, dia akan membuat perintah yang kita bikin ini akan berulang atau akan muncul terus-menerus. Nah, caranya seperti apa? Untuk membuat perulangan, kita butuh operator yang namanya while. Nah, kita butuh operator yang namanya while. Atau kalau bahasa kita selama. Nah, jadi while itu salah satu operator yang ada di dalam perulangan atau looping, teman-teman. Jadi, nggak hanya ada while. Nah, di minggu depan kita juga akan belajar nantinya operator lain. Tapi untuk hari ini kita bakal belajar while dulu. Nah, untuk penggunaan while itu bikinnya sama dengan if. Kita bikin while-nya dulu. Nah, kemudian ada perbandingan setelah itu. Nah, sama seperti if. Misalkan while ulasan. Nah, kalau di perintah kita di sini itu stop untuk berhenti. Berarti perintah kita akan berhenti untuk berulang kalau kita masukkan stop. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita akan kasih perbandingan di sini berupa jika yang kita masukkan itu bukan stop. Jadi ulasan tidak sama dengan string stop. Nah, habis itu kita akan lakukan misalkan silakan masukkan ulasanmu. Nah, bukan ini. Nah, apakah kamu mau masukkan sebuah ulasan? Nah, untuk kayak gini aja. Nah, pertanyaan. Nah, aku ganti pertanyaannya dulu. Nah, ini dia bertanya apakah kamu mau masuk.
mau masukkan sebuah ulasan atau mau beri sebuah ulasan. Beri sebuah ulasan. Nah, selagi dia tidak masukkan stop, maka kita akan minta eh, sebuah inputan lain, contohnya, akan ulasan sama dengan input. Nah, di sini baru kita masuk sebuah ulasan. Masukkan sebuah ulasan. Nah, jadi dia sama seperti if, teman-teman. Ada perbandingan, ada titik dua di belakang. Nah, ini wajib titik duanya di akhir baris. Kemudian di dalam while itu, kita masukkan perintah yang akan kita ulang terus-menerus. Nah, di sini aku akan mengulang masukkan sebuah ulasan ini. Nah, jadi ketika aku mau jalankan dulu, nah dia minta dulu yang input yang di atas. Apakah kamu mau beri sebuah ulasan? Nah, kalau aku masukkan iya, nah iya itu kan bukan stop. Nah, jadi nanti dia akan masuk ke dalam perintah yang ada di dalam while. Nah, dia akan masuk di sini. Oke, masukkan sebuah ulasan katanya. Nah, aku masukkan sebuah ulasan keren. Nah, aku jalankan lagi. Nah, aku geser ke bawah, dia akan berulang lagi. Dia minta lagi ini, teman-teman. Jadi beda. Kalau yang tadi kita print input aja, nah itu kan dia mintanya cuma satu kali. Sedangkan kalau kita pakai while, nah masukkan sebuah ulasan, dia akan terus minta. Misalkan bagus. Nah, dia bakal minta terus. Nah, gitu. Nah, gimana kalau misalkan apakah kamu mau beri sebuah ulasan? Nah, aku masukkan kata stop. Aku masukkan kata stop di sini. Nah, maka dia nggak akan minta di sini, teman-teman. Karena ini akan membuat perulangannya atau perintahnya tidak dijalankan. Karena aku udah masukkan stop. Jadi perbandingannya udah bernilai false. Karena pertanyaan itu sama dengan stop. Nah, dia minta apakah stop tidak sama dengan stop. Itu kan false. Makanya dia nggak jalan di sini. Nah, kalau misalkan tadi aku minta iya, kan dia minta masukkan sebuah ulasan. Nah, ulasan ini tadi keren, bagus. Nah, kenapa dia nggak berhenti berhenti? Nah, kalau kita pakai while, nah kita membandingkan antara pertanyaan atau si inputan kita yang pertama dengan stop. Nah, kita wajib tambahkan lagi codingan yang di atas itu di bawah perintah kita atau di akhir dari perintah yang ada di dalam while. Jadi kita copy aja yang di atas. Nah, kita taruh di bawah. Nah, jadi kita taruh di akhir perintah yang ada di dalam while. Kalau setelah while pertanyaan ditulis setelah semuanya. Gimana, Will? Jadi kalau setelah while, oke, pertanyaan ditulis. Nah, berarti kalau maksudmu setelah while ini pertanyaan ini dibikin gitu atau gimana? Kalau misalkan kita bikin nih, misalkan kita nggak bikin pertanyaannya di atas, tapi kita bikin di dalam while-nya. Nah, kalau seperti ini, kita membandingkan antara pertanyaan tidak sama dengan stop. Nah, dia bakal error. Dia nggak tahu ini pertanyaannya yang mana gitu. Dia nggak tahu pertanyaannya. Makanya kita harus taruh dulu inputan yang kita bandingkan itu di awal baris. Nah, kalau yang aku taruh di akhir ini, nah setelah aku copy dari baris pertama, itu agar nanti setelah kita, misalkan aku masukkan dia, nah masukkan sebuah keren. Nah, perintah yang setelah ini bukan lagi mengulangi perintah ini, tapi dia minta lagi di sini. Nah, dia apakah kamu mau beri sebuah ulasan lagi gitu. Nah, kalau kita mau berhenti, kita bisa langsung stop. Setelah semuanya, if pertanyaan sama dengan stop.
ulasan, input, tulis ulasan untuk burger. Nah, kalau misalkan kita sama dengan stop, nah kan kita inginnya program ini tetap jalan gitu. Nah, makanya kita tidak sama dengan stop. Tapi kalau kita sama dengan stop, misalkan aku masukkan stop. Nah, nggak sinkron dong. Soalnya di sini kita udah bilang stop itu kan biasanya untuk berhenti gitu. Nah, untuk menghentikan program kita. Nah, kenapa kalau misalkan kita, apakah kamu mau beri sebuah ulasan? Nah, dia masukkan stop. Nah, kenapa programnya tetap jalan gitu. Nah, stop ini kita inginkan untuk dia berhenti. Makanya di perbandingannya jadi tidak sama. Nah, jadi selain kata stop yang dimasukkan itu program jalan. Tapi kalau kata stop, program akan berhenti. Nah, itu tujuan dari kita kasih perbandingan dengan memakai tidak sama. Oke, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau Willy ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu coba kita lihat lagi di slide-nya seperti apa. Nah, atau aku langsung kita lihat contoh soal. Nah, di sini dia punya, kita anggap ini program untuk, ini apa namanya? Dia tebak undian. Nah, jadi tebak undian teman-teman. Nah, nomor undian yang didapat itu kalau dia benar 4, 5, 6, 2, 6. Nah, kita inginnya seperti itu. Nah, karena itu kita akan melakukan perulangan di sini, berarti kita akan minta lagi masukkan nomor kartu Anda. Nah, masukkan nomor kartu ini akan selalu berulang selagi dia tidak masukkan kode yang benar. Tapi kalau kodenya udah benar, ngapain lagi kan kita minta masukkan nomor kartu Anda. Nah, kita coba jalankan dulu. Jadi misalkan masukkan nomor kartu Anda. Nah, dia masukkan nomor, ini orang tebak undian, misalkan masukkan yang sembarang. Nah, oke, oh, semoga lain kali lebih beruntung. Nah, berarti kita nggak benar. Nah, dia minta lagi, masukkan sampai kita masukkan dia yang benarnya. Nah, maka sampai, kalau ada kata sampai masukkan kode yang benar, maka kita akan pakai perbandingannya di sini, di while, itu jika nomor kartu tidak sama dengan kode yang benar, nah, maka akan kita tampilkan, oh, semoga lain kali lebih beruntung. Nah, ini kalau secara logika, orang kan daripada orang yang menang, itu kan lebih banyak orang yang selalu eh, tebakannya tidak benar gitu. Jadi kalau tebakannya tidak benar, kita kasih, oh semoga lain kali kamu lebih beruntung. Kemudian dia minta lagi nih, masukkan nomor yang lain gitu. Tapi kalau dia udah menang, ya nggak mungkin lagi kan minta nomor kartu lagi. Karena dia udah menang, pasti yang akan tampil adalah print kamu menang. Nah, kalau print kamu menang ini kita taruh di luar while. Kalau dia masukkan 4, 5, 6, 2, 6, berarti si perbandingan ini akan bernilai false. Karena nggak mungkin kan 4, 5, 6, 2, 6 tidak sama dengan 4, 5, 6, 2, 6. Dia akan sama. Makanya perintah di sini udah nggak berlaku lagi. Dia nggak akan akan menampilkan lagi semoga lain kali lebih beruntung dan nggak akan minta lagi masukkan nomor. Nah, dia akan menampilkan kamu menang. Nah, coba kita tes. 4, 5, 6, 2, 6. Nah, udah, dia nggak minta lagi nih. Semoga lain kali lebih beruntung. Kemudian nggak minta lagi masukkan nomor kartu, tapi dia langsung tampilkan kamu menang. Nah, oke, aku lihat dulu ada contoh lain. Nah, oke, kita lihat contoh satu lagi. Nah, baru habis itu kita mengerjakan tugasnya. Nah, contoh di sini dia tolong masukkan masukan Anda atau tolong masukkan ulasan Anda seperti itu. Nah, off untuk selesai.
Nah, jika off yang dimasukkan berarti program akan berhenti dan perulangan nggak akan diminta lagi. Nah, makanya di sini kita minta while masukkan tidak sama dengan off. Jadi dia akan minta terima kasih untuk masukan Anda. Nah, coba kita tes. Tolong masukkan masukan Anda. Berarti selain dari off, kita akan masukkan kata selain itu. Misalkan barangnya bagus. Oke, terima kasih untuk masukan Anda. Nah, dia minta lagi. Tolong masukkan masukan Anda. Ya, kenapa dia minta lagi? Karena yang kita masukkan memang bukan off. Gitu. Tapi kalau misalkan, aku tambahkan lagi contohnya, misalkan keren. Nah, dia minta lagi, tolong masukkan masukan Anda. Nah, kenapa dia minta lagi? Karena di dalam while ini, kalau kita udah jalankan satu kali, dia akan berputar di while terus. Sampai nanti kita masukkan dia off. Masukkan off, maka programnya akan berhenti dan dia nggak akan minta lagi. Nah, itu tujuan dari penggunaan perbandingan tidak sama dengan apa yang ingin kita hentikan programnya. Oke, satu lagi untuk teori. Nah, while ini, teman-teman, itu dipakai saat kita nggak tahu kapan kita melakukan, kita nggak tahu berapa kali kita akan melakukan perulangan. Misalkan, contoh, saat kita jalankan, tolong masukkan masukan Anda. Nah, misalkan orang masukkan ulasan mereka. Nah, terus ada lagi terus-menerus minta masukan. Nah, itu kan kita nggak tahu nih berapa kali si orang ini bakal memasukkan ulasannya sampai dia nanti masukkan kata off. Nah, itu kan kita nggak bisa tebak sampai berapa kali program akan jalan. Nah, maka dari itu kita bakal gunakan while ini. Nah, kalau misalkan kita udah bisa tebak berapa kali kita lakukan perulangan, itu di minggu depan kita akan belajar operator lainnya. Oke, dari yang ini dulu teman-teman. Aku lihat. Oke, kalau enggak kita coba untuk latihan lagi. Nah, teman-teman silahkan ke modul 2, course modul 2, terus lesson ketiga, nomor 5. Oke, course modul 2, lesson 3, yang nomor 5. Oke, untuk nomor 1, nah pernyataan yang benar tentang while. Nah, kita bakal cek. Pernyataannya yang benar ada 3. Yang pertama, while loop melaksanakan sebuah urutan tindakan yang sama selama kondisi yang ditentukan benar. Nah, jadi yang ada kata while loop. Terus satu lagi ada lagi while loop. Bisa digunakan saat kita tidak mengetahui berapa kali kita akan melakukan perulangan. Ya, Pas tadi kan saya ada salah, terus saya mau coba ulang lagi, terus saya pencet yang atas, terus langsung benar. gimana, Liv? Coba boleh di share screen? Aku nggak bisa lihat. Oke. Nah, iya itu kamu udah benar opsinya. While loop melaksanakan sebuah urutan, while loop bisa digunakan, ekspresi logis. Oke, lanjut ke nomor 2 aja, Liv. Untuk pilihan ini itu dia bakal acak, teman-teman. Jadi kalau yang di layarku bisa jadi urutannya nggak sesuai dengan urutan yang di teman-teman. Jadi lihat pilihannya, jangan nomor urutannya.
Nah, untuk nomor 4 yang teman-teman lihat pertama kali itu lihat dulu format penggunaan while-nya. Udah benar belum? Udah ada perbandingan atau udah ada titik dua di belakangnya. Yang nomor berapa, Will? Kalau yang nomor satu itu yang kamu pilih itu memang entah kebetulan itu emang jawabannya benar. Karena yang while loop itu pilihannya yang ada kata while loop itu benar. Kemudian satu lagi ekspresi loja sederhana dan campuran bisa kita gunakan dalam while. Bu Iska, Ya, kayaknya kalau yang bagian lesson apa yang mbak yang nomor 3 kayaknya kayak ada yang masalah masalah omong apa ketik yang masalah bagian print yang bagian print while yang bagian while. coba di share screen dulu, Liv. Nah, oke. Nah, iya ada yang tipu, tapi ikuti aja yang tipunya. Oke. Mm-mm. Oke, nomor 4. Berarti Willy tadi, ya berarti kamu lagi beruntung, Will. Miss, kenapa saya nggak mau itu? S- Nomor berapa, Nomor Sarah? 4 saya. Oh, Slide ini terakhir, baris terakhir. Saya bingung. oke. Nah, jadi kita lihat teman-teman untuk nomor 4 bagi yang lagi ngerjain juga yang nomor 4. Nah, pertama yang untuk syarahan yang baris keempat. Nah, itu kan ada yang warna merah. INT. Nah, berarti dia ketinggalan tutup kurungnya. Hmm. Nah, print yang terakhir itu syarahan itu berlaku kalau si perbandingannya itu nilainya false. Makanya dia nggak ada di dalam while, tapi di luar while. Oh, itu nggak baca tadi. Tapi masih salah, Mas. Sih nggak salah. Coba kita baca dulu. Toko buka dari jam 10 sampai jam 24. Oke, pada jam 10 buka, pada jam 24 tutup. While, kemudian kami buka input, masukkan waktu pada saat ini jam 10. Oh, kayaknya INT di paling awal Nah, ya. ya. INT di baris pertama itu ketinggalan. Nah, oke, aku cek dari awal bagi teman-teman yang lagi ngerjain nomor 4. Nah, yang akan kita cek pertama kali itu adalah format dari penulisan while-nya. Nah, apakah si while ini udah Oh iya. di belakang atau enggak? Nah, itu yang pertama dulu kita lihat. Karena kan kita udah belajar tadi Nah, format while. Nah, kasih titik dua di belakang while. Nah, habis itu kita lihat soalnya lagi. Kalau format while-nya udah benar, kita lihat soalnya. Nah, soal ini toko buka dari jam 10 sampai 24 katanya. Nah, jam 10 itu termasuk dan jam 24 juga termasuk. Nah, kalau dia eh, jam 10 sampai 24 berarti akan di print kami buka. Kalau enggak, berarti kami tutup. Nah, langkah pertama kita lihat baris pertama. Yang dimasukkan adalah angka, berarti di depan input kita tambahkan INT, INT buka kurung, tutup kurung di akhir baris. Nah, baris kedua kita lihat perbandingannya. Katanya jam 10 sampai jam 24. Maka dari itu waktu besar sama 10, berarti dari jam 10 kemudian lewat
dari jam 10 sampai waktu kecil sama 24. Nah, itu untuk baris kedua. Nah, kita lihat lagi baris ketiga, kami buka. Nah, kami buka ini string harus pakai kutip awal dan akhir. Nah, waktu baris keempat ini itu adalah kopian dari baris pertama. Nah, agar si perulangan kita itu bisa menanyakan lagi masukan waktu pada saat ini. Jadi, formatnya harus sama. Dan dia itu berada di dalam while. Jadi, kita tap satu kali. INT buka kurung. Nah, warna merah ini itu kemungkinannya kalau dia nggak kekurangan tutupnya atau enggak dia kelebihan kurung. Nah, kalau di sini kita lihat kurungnya hijau dia ada pasangan. Si merah dia nggak ada, berarti kita kekurangan. Nah, kita tambahkan kurung di akhir. Makanya dia udah jadi biru. Nah, lihat printnya. Nah, kami tutup ini berarti kalau udah lewat dari jam 10 sampai jam 24. Makanya dia berada di luar while. Kami tutup jam buka. Nah, ini ketinggalan kutip awalnya. 10, 23. 10, 23. Oke, satu lagi. Nah, kalau jam 10 buka, jam 24 tutup. Berarti perbandingan waktu ini, waktu kecil dari 24. Jadi bukan pakai sama. Karena jam 24-nya udah tutup. Jadi kita, nah, jadi seperti ini. Jadi pas kita jalankan nanti 10, 23, 24. Nah, kalau 23 dia masih buka. Tapi kalau 24 dia udah tutup. Nah, jadi untuk perbandingannya itu aku ralat waktu kecil dari 24. Miss, Ya, saya untuk pensil. nomor 2 yang baris 2 kan udah jawab 10 tapi ada error bilangnya eh Hmm. yang pokoknya gimana kayak ini bentar-bentar. Nah, kamu boleh silakan di share screen. Nih, jadi kayak gini terus Hmm. episode follow ya. Error. Nah, karena di baris pertama itu Evensio ketinggalan. Di depan input kita tambahkan INT. Oh, Nah, oke, oh iya, buka iya. kurung. Nah, akhirnya tutup. Nah, oke, coba dites lagi. Oke, 10, 23, 24. Oke, makasih Miss. Ya, iya. Oke, Arthur izin. Oh, Zaki. Oke, Zaki. Ntar Zaki. Oke, untuk Zaki, aku cek dulu. Oke, waktu besar, titik dua kami buka, masukkan waktu. Nah, baris keempat, Zaki. Nah, itu kita tap satu kali. Dia harus, jadi si baris 4 itu sama dengan baris pertama. Nah, tapi yang membedakan, kita taruh dia di dalam while dan di akhir perintah. Makanya kita tap baris keempat ke dalam satu kali.
Oke, aku lihat Willy dulu. Willy untuk yang nomor 4. Nah, Willy juga baris keempat itu tap satu kali ke dalam Will. Nah, karena dia termasuk ke dalam while. Miss, Ya, masa tadi aku kan nyoba play itu, terus habis itu aku tulis Hmm. 10. Nah tiba-tiba kami bukanya ke print sampai infinity. Nah, ya karena baris keempat itu kamu nggak tap satu kali ke dalam. Nah, kalau nggak kita tap, dia bakal akan infinitif perulangannya. Jadi, agar dia nggak berulang terus-menerus, makanya perintah yang baris keempat itu kita taruh di dalam while. Coba deh Hmm. kamu. Nah, coba di tap dulu baris keempatnya. Tab sejajar dengan print kami buka. Oke, aku cek habis itu untuk draw. Untuk draw, nah draw baris keempat itu kan ada warna merah draw. INT buka kurung ada warna merah. Berarti kalau warna merah kayak gitu, kita kehilangan atau kelupaan tutup kurung di akhirnya. Nah, jadi draw tambahkan tutup kurung di akhir baris keempat. Nah, oke, coba dites lagi dulu. Nah, oke, untuk Shauki. Nah, Shauki aku cek dulu. Nah, untuk Shauki, baris kedua, nah perbandingannya tadi ada yang kita ralat. Nah, waktu kalau dia masuk 24 itu katanya udah tutup. Jadi, waktu kecil aja dari 24, nggak pakai sama dengan. Jadi, waktu kecil 24. Nah, itu silakan diperbaiki. Di, di dalam tekstur itu. Makasih, Miss. Bisa. Oke, Willy, untuk udah kamu coba? Dua, empat. Ya, Wah, udah selesai. udah. Aku tadi Oke. eksperimen kecil-kecil. Eksperimen kecil-kecil. Apa yang kamu Ya. eksperimen? Ya, Infinity itu. Oh, Infinity. Miss, Ya, Miss kok ya. saya masih gitu saya. Nomor berapa? 6. 6. Nah, bentar, Sarah. Aku Hmm. bangunin jam 10 malam. Ya, ya, ya. Nah, untuk teman-teman yang lagi ngerjain nomor 5, nah itu formatnya sama dengan nomor 4, teman-teman. Nah, jadi perhatiin yang teman-teman kerjakan di nomor 4. Nah, formatnya sama dengan yang nomor 5. Jadi, bentar untuk Serhan nomor 6. Sampai sehat dan hidup. Jadi promo ini tidak berlaku. Coba lagi. Nah, yang bagian baris ketiga dan baris keempat, Serhan, nah si kode promo ini tidak berlaku, coba lagi, itu sebenarnya bukan print, tapi dia adalah input. Nah, karena habis setelah itu dia langsung minta inputannya. Jadi ini adalah input. Nah, input sama dengan promo. Coba kita tes dulu Bagus. kehidupan.
kehidupan QWERTY sehat. Nah, satu lagi yang perbandingan itu sebenarnya N. Jadi yang selagi yang kita masukkan bukan sehat dan hidup, berarti selain sehat dan hidup, berarti kodenya nggak berlaku. Tapi kalau salah satu, entah itu sehat atau hidup, berarti kan kode promo diterima. Miska, Ya, nomor 5. oke. Untuk nomor 5. Oke, Sarahan tadi udah paham Sarahan untuk nomor 6. Paham, paham. Oke. Nah, kita lanjut untuk nomor 5. Nah, nomor 5 aku mulai dari awal. Nah, silakan teman-teman perhatiin dulu. Di sini, kalau kita lihat, kan masukkan kode promo katanya. Terus, kita cek dulu deh, apa aja yang berulang kodenya. Pertama, masukkan kode promo. Nah, ini kan dia berulang nih. Dia berulang. Nah, berarti nanti kita minta si masukkan kode promo itu juga bakal ada di dalam while. Nah, kita lihat lagi apa yang berulang. Kode promo tersebut tidak berlaku. Kode promo tersebut tidak berlaku. Nah, berarti ini juga kita masukkan di dalam while. Nah, apa yang nggak berulang itu adalah kode promo diterima. Berarti dia di luar while. Nah, ini kita dikasih jalan pintas, teman-teman. Nah, kalau tadi kan ada caranya, ntar, kalau tadi kan misalkan kita masukkan, masukkan sama dengan input, input masukkan kode promo. Nah, gitu kan. Terus nanti kita bandingkan kalau masukannya tidak sama dengan hidup, terus kita print. Nah, yang berulang tadi kode promo tersebut tidak berlaku titik. Nah, kemudian agar dia nggak infinity, jadi kita kopikan codingan yang pertama, kita taruh di akhir. Berarti kita minta lagi nih masukannya. Nah, kita lihat apa yang nggak berulang itu kode promo diterima. Jadi kita print kode promo diterima titik. Nah, cara seperti ini ada cara yang singkat, teman-teman. Nah, cara yang singkatnya aku bikin di bawah ini. Nah, jadi terserah teman-teman nanti mau pakai yang mana. Nah, ada cara yang singkat dengan cara kita nggak perlu mendeklarasikan di luar while, tapi kita taruh inputnya di dalam ini. Nah, dengan cara while, kita langsung minta input. Nah, selagi input masukkan kode promo itu tidak sama dengan hidup. Nah, kalau kita udah pakai cara singkat ini, berarti ini nggak usah. Kemudian yang di dalam ini juga nggak usah. Nah, berarti kita tinggal minta print kode promo tersebut tidak berlaku titik. Nah, kita lanjutkan print di luarnya kode promo diterima. Print kode promo diterima titik. Nah, silakan teman-teman pilih mau pakai cara yang biasa tadi dengan kita deklarasikan dulu input di luar while, kemudian kita kopikan codingannya di akhir while. Nah, atau teman-teman bisa langsung itu dengan while input tidak sama dengan hidup. Nah, baru kita masukkan print, kemudian baru di luarnya print kode promo diterima. Nah, ini berlaku cara singkat ini karena kebetulan kita membandingkannya cuma dengan tidak hidup aja. Nggak ada kita yang lain kita pakai. Nah, jadi bisa cara yang singkat.
Miss, punya aku Ya. kok masih salah ya? Oh, oke. Bentar lihat kok. Oke, aku masukkan kode promo. Sip. Nah, baris kelima, Leku itu printnya sejajarkan dengan while. Karena dia kode promo diterima itu nggak berulang. Nah, jadi kamu sejajarkan dengan while. Jadi dia nggak ada di dalam while, yang print terakhir. Nah, oke. Coba jalankan. Oke, aku cek untuk Willy dulu. Nah, itu kamu ada yang tipu, Will. Itu udah benar sih cara bikinnya. Nah, tipunya di baris kedua, kode tersebut tidak berlaku. Huruf K-nya kapital. Kemudian berlaku ada titiknya. Nah, baris ketiga juga gitu. Berarti yang di dalam print itu coba kamu lihat lagi. Udah sama persis nggak sama yang ada di output program. K-nya kapital, di akhir ada titik. Oke, lanjutnya untuk Arthur. Nah, kalau Arthur pakai while input langsung, berarti baris pertama nggak usah lagi Arthur. Nah, jadi silakan Arthur hapus aja, masukkan sama dengan input tersebut. Karena kamu udah while input. Nah, jadi baris pertama itu dihapus. Terus yang print terakhir, kode promo diterima ada titiknya. Nah, print terakhir itu kode promo diterima titik. Nah, oke. Coba tes dulu. Oke, lanjutnya Zaki. Zaki, oke. Nah, kalau Zaki, print terakhir itu kamu ada tipu, seharusnya titik bukan koma. Nah, di baris kelima itu juga ada yang tipe input bukan output. Nah, itu ada yang tipu dikit. Halo, Miss. Ya, iya, Saran. Nomor 7. Oke, bentar. 8. Nomor 8. Bentar dikit, satu lagi Sarhan Baik, baik, untuk Evencio dulu. baik. Nomor 6, Miss. Ya, bentar dulu, sabar. Untuk Evencio, hmm, nah kalau misalkan kamu mau pakai masukan, nah berarti yang baris 1 sampai baris 6 yang dipakai, jadi baris 12 itu nggak usah lagi. Nah, tadi aku bikin dua cara, silahkan
pakai yang mana yang teman-teman inginkan. Kalau misalkan Evencio pakai yang dari baris 1 sampai baris 6, nah jadi nanti di baris ketiganya itu bukan while input, tapi while masukan. Nah, masukan kamu itu sesuaikan. Kalau K-nya 2 kali, berarti semuanya harus K 2 kali. Nah, itu di baris kelima K-nya cuma 1 kali. Oke. Nah, jadi kayak gini aja. Terus kode promo tersebut tidak berlaku pakai titik. Oke, kalau misalkan Miss. ntar untuk Evencio itu yang baris 12 while-nya pakai huruf kecil. Jadi dia bisa warnanya biru. Bentar, ini udah hapusin yang 12, 13, 14. Oh, oke. Kalau kamu udah hapus nggak masalah. Nah, tinggal di baris keempat Evencio itu kode promo tersebut tidak berlaku titik. Nah, ada titiknya. Dah. Nah, satu lagi, masukannya coba kamu lihat. Apakah tulisan masukan yang ada di kodemu itu udah sama belum yang semuanya? Yang di baris pertama masukkan bentar. S-nya 1, K-nya 2. Sedangkan di baris ketiga S-nya 2, K-nya 1. Nah, jadi samakan baris kelima juga. Bentar. Oke. Dah. Dan aku cek dulu. Nah, oke. Nah, silakan dites dulu. Bentar, tadi Sarhan dulu ya. Oke, udah. Sarhan Makasih. nomor 8. Makasih. Gimana cara total, Mas? Saya lupa. Oke. Bentar. Harga produk. Total, gimana? Jadi, ya, totalnya dia bakal menambahkan di perulangan pertama, perulangan kedua, sampai perulangan selanjutnya. Jadi, kalau misalkan kita pakai total, jadi kita tambahkan sebuah variabel dulu untuk total. Nah, di sini totalnya kita kasih nilainya 0. Total sama dengan 0. Nah, di dalam perulangan, total ini sama dengan total kita tambahkan dengan H. Ya, H itu. H. Nah, while-nya ini itu tidak sama dengan 0. Nah, 0-nya 0. Ini 0. 0 apa nih? Oh ya, coba dulu. Harga produk 250. 25. Oh iya, kita lupa panggil terakhir totalnya. 250. 320. 320. 0. Nah, belum. Total. Nah, jangan di sini totalnya. Total di atas ini. Miss nomor 6. Ya, oke. Bentar ya. Dikit lagi. 250, 320, 0. Nah, oke. Jadi Sarhan yang untuk totalnya itu awalnya kamu kasih dulu di luar while, itu total sama dengan 0. Nah, total ini nilainya akan berubah nanti selagi perulangannya terjadi. Nah, total kita taruh setelah while-nya langsung di dalam while total. Kenapa totalnya kita taruh di sini? Karena si perintah input itu udah jalan duluan di luar.
Nah, jadi setelah inputnya udah ada, totalnya itu juga bertambah langsung. Nah, jadi kita taruh di baris kelima. Oke, Mas. Nah, oke. Oke, untuk nomor 6. Bentar, aku cek dulu ya. 6. Nah, untuk nomor 6. Nah, nomor 6, silakan teman-teman lihat dulu. Oke, promo input masukkan kode promo Anda. Nah, di bawah itu kita cek dulu katanya di sini meminta kode promonya sampai sehat atau hidup. Nah, jadi kita cek while promo tidak sama dengan sehat and promo tidak sama dengan hidup. Nah, berarti nanti akan kita masukkan kode selain sehat dan hidup itu dia promo sama dengan. Nah, dia langsung input karena kode promo ini tidak berlaku itu berupa inputan. Karena di bawahnya langsung ada panah 3 untuk minta inputan. Jadi kode promo ini tidak berlaku titik. Coba lagi titik 2. Oke, habis itu kita taruh di luarnya print kode promo diterima titik. Nah, kita masukkan kehidupan QWERTY sehat. Kehidupan QWERTY sehat. Nah, jadi nomor 6 kayak gitu. Oke, untuk istirahat karena udah selesai. Nah, kamu boleh istirahat dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, jadi 10:05 nanti kita balik lagi ke materi teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum selesai itu nggak apa-apa. Nanti aku kirimkan referensinya yang nanti bisa teman-teman kerjakan setelah kelas ataupun di luar kelas. Nah, untuk nomor 6, silakan teman-teman lihat itu di share screen. Nah, oke, kita untuk yang sesi ini kita sampai nomor 6 dulu, teman-teman. Nah, untuk nomor 7 dan 8 nanti aku kirimkan
Nah, silakan teman-teman pelajari nanti di luar kelas. Oke, aku cek dulu untuk nomor 6. Pertama untuk Alif dulu. Oke, Alif udah ya. Aku, Miss. Enggak jadi. Jadi untuk, oke, Leko nomor 6. Promo. Baris ketiga Leko itu while spasi promo. Nah, jangan digabung. Nah, hidup, promo tidak sama dengan hidup. Nah, titik duanya bukan di sana, tapi di akhir baris. Nah, oke, silakan dites dulu, Leko. Miss, ini apa yang itu? Untuk Evensio. Bentar, aku cek dulu. Masukkan kode promo Anda. Oke. Miss. Nah, Anti, baris. Miss. Ya, oke, bentar dulu. Baris ketiga Evensio itu while-nya kita pakai huruf kecil. Jadi penanda Oh, operator tuh dia warnanya biru. Kalau misalkan kamu belum oh. biru, berarti ada salah sama tulisannya. Oke, ini berhasil. Biru. Oke, udah. Oke, udah. Oke, udah teman-teman, kita sampai nomor 6 dulu. Nah, untuk nomor 7 dan 8 aku bakal kirimkan. Nah, nanti silakan teman-teman pelajari dan bikin versi teman-teman sendiri. Misalkan nama variabelnya ataupun kalau logikanya, nemu logika yang sederhana lagi, itu silakan. Nah, aku kirimkan di chat Zoom. Nah, nanti silakan teman-teman simpan atau save gambarnya. Miss, kalau itunya Miss, apa namanya, tulisannya Miss, Miss copy, siapa kirim ke grup? Oh, mending aku kirim yang fotonya aja. Jadi nanti teman-teman bisa bikinnya lebih rapi gitu. Tapi kalau misalkan aku copy aja, Kalau nanti tinggal kalau copy kan kalau tinggal kamu copy nanti codingannya bisa berantakan. Nah, jadi makanya aku screenshotkan. Jadi biar lihat kodenya yang mana yang harus sejajar, di mana yang harus di step. iya. Apa tidak di copy sih? Nah, itu untuk nomor 7 dan ini untuk nomor 8. Nah, oke, kita lanjut dulu teman-teman sesi 2 untuk materinya. Nah, oke, kalau tadi kita belajar tentang si while, cara menggunakan while. Nah, biasanya while itu digunakan kalau kita nggak tahu berapa kali perulangan akan terjadi. Nah, kalau kita nggak tahu berapa kali perulangan terjadi, nah gimana caranya kita menghitung itu perulangan udah terjadinya udah berapa kali gitu. Nah, kita butuh bantuan yang namanya counter. Nah, kita akan belajar counter. Counter itu bantuan agar kita tahu penggunaan while itu udah berapa kali. Nah, bentar mana counter? Nah, counter ini akan kita deklarasikan atau kita bikin sebelum while-nya. Nah, biasanya counter akan kita set nilainya 0. Nah, nilainya default. Nah, nilai ini akan bertambah seiring perulangan terjadi. Nah, jadi ada penambahan nanti di dalam while-nya. Nah, aku kasih contoh dulu.
Nah, contoh pertama itu ada inputan untuk masukkan kode promo. Nah, yang menjadi counter di sini adalah percobaan. Nah, kebetulan dia kasih counternya sama dengan 1 di sini. Karena apa dia kasih sama dengan 1? Karena inputannya, percobaannya udah jalan 1 kali di luar while. Nah, si promo ini udah diminta. Makanya dia set dulu counternya sama dengan 1. Karena udah terjadi 1 kali. Nah, kemudian di dalam while, oke, selagi promonya tidak sama dengan tahun baru, berarti kan itu promonya yang salah atau error. Nah, kalau tahun baru, nanti kan terakhirnya kode diterima pada percobaan. Nah, percobaan ini itu counter tadi yang awalnya nilainya 1, di dalam while itu kita harus tambahkan nilainya dengan 1. Nah, ini cara singkat percobaan sama dengan percobaan tambah 1. Nah, ini bentuk singkatnya. Jadi di setiap kali perulangan, percobaan ini nilainya akan ditambah 1. Nah, di permintaan kedua, berarti saat dia masukkan jeruk, itu kan tadi percobaannya 1. Nah, di sini dia minta ditambah 1. Maka di sini nilai percobaan itu jadi 2. Nah, saat dia minta tahun baru, berarti di perulangan ketiga, yang awalnya percobaan nilainya 2, dia akan ditambah 1. Nah, ini guna dari kita menambahkan tambah sama dengan 1. Jadi di percobaan ketiga, dia masukkan tahun baru. Nah, makanya nanti kita tulis kode diterima pada percobaan ketiga. Nah, jadi dia menghitung ini percobaannya udah berapa kali atau perulangannya udah berapa kali. Nah, ini adalah counter. Nah, bentar aku cari contoh lain dulu. Nah, aku ini ada contohnya. Contoh di sini. Jadi program ini untuk menerima diskon. Jadi hanya ada 3 pelanggan pertama yang mendapatkan diskon. Nah, jadi ini nomor, kita anggaplah nomor ID dari diskon, dari pelanggannya. Nah, kita taruh dulu counter banyak sama dengan 0 di luar. Nah, kita kan akan melakukan perulangannya cukup 3 kali gitu. Karena dia hanya untuk 3 orang pertama. Maka dari perbandingannya, banyak yang kita pakai, banyak sama dengan 0, itu kita bikin banyak kecil dari 3. Nah, banyak tadi kan 0. Apakah 0 kecil dari 3? Kan iya, gitu. Nah, kenapa pakai 3? Karena kita hanya akan melakukan perulangannya sebanyak 3 kali. Nah, banyak ini nilainya akan kita tambah seiring perulangan terjadi. Makanya banyak tambah sama dengan 1. Nah, ketika dia menjalankan perulangan pertama, nah banyaknya yang tadinya 0 jadi 1. Nah, berarti itu percobaan pertama, pelanggan pertama. Kemudian dia akan berulang lagi, apakah banyak yang 1 tadi kecil dari 3? Kan iya. Nah, dia jalankan lagi nanti sampai banyak sama dengan 3. Nah, kalau banyaknya udah sama dengan 3, berarti ini udah nggak terpenuhi. Karena banyak itu harus kecil dari 3. Kalau dia udah sampai 3, maka diskon sudah habis. Berarti pelanggannya emang sampai 3 aja. Nah, ini guna counter di luar while. Jadi, kuncinya untuk bikin counter, kita harus bikin di luar while dulu formatnya. Entah itu sama dengan 0 atau sama dengan 1, tergantung dari udah berapa kali inputnya diminta. Nah, kalau ini kenapa sama dengan 0? Karena inputnya ada di dalam while. Di luar dia nggak minta. Nah, kemudian ingat, kalau kita udah set si counter di luar while, berarti di dalam while kita wajib tambahkan nilainya sama dengan 1. Agar nilainya bisa berubah seiring perulangan terjadi. Nah, ini adalah bentuk singkat dari banyak sama dengan banyak tambah 1. Nah, seharusnya ini. Nah, ini bisa kita singkat dengan cara kita balikan jadi banyak tambah sama dengan 1.
Nah, itu penggunaan counter. Nah, dari sini teman-teman ada yang ditanyakan dulu untuk penggunaan counter. Oke, kalau nggak ada, silakan teman-teman pindah ke nomor 6. Nah, silakan diklik tulisan soalnya, kemudian pindah ke nomor 6. Nah, untuk nomor 1. Nah, gimana cara counter katanya yang melakukan perulangan sebanyak 4 kali? Nah, 4 kali itu yang benarnya ada diskon sama dengan 2 dan counter sama dengan 4. Nah, kenapa dia yang benar? Diskon sama dengan 2. Nah, ketika diskon kecil dari 10, nah maka diskonnya kita tambahkan 2. Jadi awalnya diskonnya 2. Kemudian setelah perulangan pertama terjadi, 2 tambah 2 jadi 4. Nah, sampai nanti dia bertambah, tambah 2 lagi jadi 6, tambah 2 lagi jadi 8, tambah 2 lagi baru jadi 10. Nah, itu 4 kali nanti. Kemudian counter sama dengan 4. Nah, 4 besar dari 0. Nanti akan dikurangi. 4 dikurang jadi 1, jadi 3, 4. 3 kurang 1 jadi 2. Nanti sampai 0 itu juga 4 kali. Makanya nomor 1 yang benarnya diskon sama dengan 2 dan counter sama dengan 4. Untuk Juan, silahkan dilihat di search screen. Untuk nomor 1 itu diskon sama dengan 2 dan counter sama dengan 4. Jawabannya. Oke. Nomor 3. Oke, untuk nomor 3. Nah, oke, katanya 3 pelanggan pertama mendapatkan diskon. Nah, untuk memudahkan kita untuk tes programnya, itu kan ada nomor-nomor nih untuk ID nomor kartu. Nah, kita kasih komentar dulu di program kita biar nanti kita mudah aja copy nomornya. 24743. Terus komentar lagi 877. Komentar lagi 87654. Nah, ini memudahkan kita untuk tes nanti karena nomornya cukup panjang. Nah, itu kita kasih komentar. Nah, kita masuk ke dalam perintahnya. Nah, di sini kontak banyak sama dengan 0. Kemudian selagi banyak kecil dari 3, nah kita akan minta untuk kartu dulu. Kartu kita minta input, masukkan nomor kartu Anda titik 2. Nah, yang berulang di sini juga tulisan selamat Anda mendapatkan diskon. Berarti dia juga di dalam while. Selamat tanda seru Anda mendapatkan diskon 10% titik. Nah, itu yang berulang. Nah, karena kita pakai counter, jadi jangan lupa di akhir while si banyak ini,
tambah sama dengan 1. Nah, terus kita tes. 2, 4. Nah, jadi nomor 3 kayak gitu. Oke, untuk nomor 3, Sarhan sama Syauqi udah selesai. Nah, bagi teman-teman yang lain, silahkan dilihat di share screen. Nah, lalu cocokkan dengan yang teman-teman bikin. Dan jangan lupa di dalam print, kemudian di dalam input, nah gimana format tulisannya itu juga harus samakan dengan si output soal. Oke, Zaki sama Drew juga udah selesai nomor 3. Nah, bagi teman-teman yang udah selesai itu silahkan dilanjutkan lagi nomor 4. Nah, kalau untuk nomor 4, clue-nya, nah, banyak itu silahkan teman-teman set jadi sama dengan 0. Nah, kemudian silahkan bikin while-nya. While kategori tidak sama dengan string n. Nah, lalu baru teman-teman silahkan nanti tambahkan perintah di dalam while-nya. Miss, saya salah di mana ya? Nomor 4. Oke, bentar. Nah, banyak tambah sama dengan 1 itu kita taruh di atas garis kelimanya. Jadi, ya aku bikin ini dulu, kategori tidak sama dengan n. Nah, di bawahnya baru banyak tambah sama dengan 1. Nah, kenapa dia di sana? Karena si kategori sama dengan input itu udah dijalankan dulu sebelumnya. Nah, kalau kita taruh di bawah ini, berarti udah ada 2 kali kategori yang jalan. Nah, jadi kan enggak. Sedangkan kita butuhnya 1 kali jalan, maka nilai banyak akan tambah.
Nah, jadi banyaknya dulu didahulukan sebelum kategori di dalam while. Mm-mm. Oke, aku cek untuk Arthur nomor 3. Nomor 4. Miss, nomor 4. Ya, oke, sabar bentar. Oke, banyak masukan nomor Anda. Nah, Arthur itu di bagian baris ke-8, print. Nah, terakhirnya 10% ada titiknya. Nah, misalkan di tes dulu. Bentar ya, untuk nomor 4. Aku cek dulu. Pilih nomor 3. Banyak, tambah sama dengan 1. Nah, Willy itu di baris 9, selamat Anda mendapatkan. Nah, ketinggalan kan-nya. Mendapatkan. Jadi ada tipu ya, Will. Itu mendapatkan, bukan mendapat aja. Oke, untuk nomor 4. Nah, untuk nomor 4, silahkan teman-teman lihat di share screen dulu. Nah, aku bakal jelasin. Nah, di sini dia udah sediakan dulu input kategori, N saat kamu sudah selesai. Nah, banyak sama dengan. Di program ini kita bakal hitung udah berapa banyak kategori yang diinputkan di dalam perulangan. Nah, makanya kita pakai counter banyak sama dengan kan 0 aja. Nah, banyak sama dengan 0. Kemudian kita bikin perulangannya lagi. While kategori tidak sama dengan N, nah maka banyak sama tambah sama dengan 1. Kemudian kita kopikan baris kedua, si kategori di bawah banyak. Nah, kalau udah di luar while, kita taruh print, bikin total kategori. Kategori produk titik 2 sama dengan banyak. Nah, kita tes dulu. Produk susu daging. Produk susu daging. Buah-buahan. Buah-buahan. Nah, jadi nomor 4 kayak gitu.
Boiska. Miss, saya nomor 5 butuh. Halo Miss commute. Nah, oke. Program harus menanyakan untuk kode promo sampai kode segar dimasukkan atau sudah terjadi 3 kali. Nah, kalau gitu berarti kita bikin banyak dulu sama dengan 0. Nah, kita bakal hitung berapa kali percobaannya. Nah, di sini seperti promo. Nah, promo ini kita bikin aja nilainya kosong dulu. Nah, baru kita lakukan perulangan while promo. Nah, promo di sini agar kita bisa membandingkan promonya. Miss nomor 4 kok kayak gini? Oh ya, bentar dulu. Promo tidak sama dengan kata segar dan katanya sudah terjadi 3 kali percobaan. Berarti banyak kecil dari 3. Nah, habis itu baru kita minta promo sama dengan input masukkan kode promo Anda. Oke. Nah, dia bilang di sini kalau kode promo sampai kode segar dan dimasukkan atau sudah sampai 3 kali. Kamu berikan 3 kali jika kode. Kita cek if promo sama dengan kata segar itu mana tadi promo print diterima pada percobaan pagar. Nah, ini si banyaknya kita ketinggalan bentar. Banyak udah masukkan kode promo banyak tambah sama dengan 1. Ini banyak. Nah, bentar. Aku tes dulu QWERTY buah segar. QWERTY buah segar. Oke. Bentar dulu untuk teman-teman yang lagi nomor 4. Untuk syarahan silahkan dilihat dulu syarahan. Baik. Oke, tadi Leko ya, nomor 4. Nah, aku cek dulu Leko. Nah, itu kalau untuk Lieko di baris ke-7. Nah, itu ada tipe kategori sama dengan input kategori. Nah, kategori antara kategori dengan buka kurung N itu ada spasi. Kategori spasi baru buka kurung. Nah, itu ada yang baris ke-7 ya, Leko itu ada yang tipe kategori. Kamu ketulisnya kategori. Oke, untuk nomor 4 aku cek untuk Evensio. Input kategori. Nah, Evensio juga di baris ke-7.
kategorinya itu di baris pertama dia huruf kecil, baris kedua kamu itu dia huruf kecil. Jadi baris ketujuh kita harus samakan. Kalau kategorinya kecil, berarti ya kecil aja semuanya. Di kategori sama dengan input. Nah, habis itu kategori N saat kamu sudah selesai. Nah, kategori spasi baru buka kurung N saat kamu sudah selesai. Oh. Hmm. Miss, sudah saya share screen ya, Miss. Aku soalnya jadi infinity gini. Oke, bentar. Nah, karena di baris ketujuh Lego itu kategori kamu ada yang pivot. Yang baris 7 kategori. Baris ketujuh. Ya, baris ketujuh. Nah, itu kategori kamu tulisnya. Di bawah banyak. Nah, itu ada yang di bawah banyak tambah sama dengan 1. Kamu bikin kategori sama dengan input. Nah, itu seharusnya kategori. Nah, bentar deh. Oh, ini loh. Nah, iya itu. Kategori tuh. Nah, habis itu yang sama dengan input. Nah, kategorinya nggak pakai sama dengan, tapi pakai spasi. Yang tetap di baris ketujuh, kan itu ada input, buka kurung, kategori. Nah, itu bukan pakai sama dengan di sana, tapi pakai spasi. Nah, coba tes lagi. Oke. Nah, oke teman-teman, karena waktu kita udah 11.35. Nah, jadi untuk nomor 5 dan nomor 6 aku kirimkan lagi. Oke, bentar Arthur. Nah, Arthur lihat aja di referensinya nanti. Ini nomor 5. Nomor 6. Miss, maaf. Ini saya kayaknya absen nanti off pass ya. Soalnya kamera saya nggak kedetek. Off kamera Bentar. saya. Ya. Oh, bentar. Zoom is unable to Oke, nggak detect. apa-apa, Seran. Baik. Nah, ini untuk nomor 6. Nah, silakan teman-teman simpan dulu screenshot untuk nomor 5 dan 6-nya. Nah, oke, kita sampai di sini dulu, teman-teman. Nah, aku review sedikit apa yang udah teman-teman pelajari hari ini. Nah, hari ini teman-teman udah belajar tentang looping. Nah, looping ini adalah perulangan. Nah, perulangan itu salah satu operator yang dipakai di dalam perulangan adalah while. Nah, while ini cara bikinnya, setelah while kita tulis perbandingan, kemudian titik 2, dan perintah yang akan kita ulang itu kita taruh di dalam while-nya. Berarti dia menjorok ke dalam. While ini digunakan kalau kita nggak tahu berapa kali kita akan melakukan perulangan tersebut. Nah, kalau kita nggak tahu, gimana caranya kita untuk hitung perulangannya udah berapa kali? Nah, kita bisa pakai dengan counter. Counter ini itu sebuah variabel yang kita taruh di luar while
dan kita set nilainya sama dengan 0. Kemudian di dalam while-nya nanti kita tambahkan nilai tadi dengan 1. Nah, itu kita tambahkan. Jadi nilainya akan dinamis, akan berubah setiap kali perulangan terjadi. Nah, itu untuk hari ini, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk terkait teori ataupun tentang materi kita hari ini? Kalau untuk soal itu udah aku kirimkan, silakan jangan lupa di-save dulu. Nanti kalau Zoom kita udah selesai, teman-teman kelupaan untuk save-nya. Nah, kalau enggak, aku kasih koin dulu untuk hari ini. Nah, oke, itu untuk hari ini, teman-teman. Sebelum aku tutup, yang bisa on cam, silahkan di on cam. Tik Willy. Arthur mana? Pensio. Di sini nggak Aku tahu merah kenapa. mukanya. Ini nggak tahu kenapa nggak bisa. Nggak bisa. Padahal ini aku pakai baju merah loh sebenarnya. Oh. Malah dikira merah pas aku. Oke, backgroundmu aja Satu yang tampil. tubuhku merah, Cu. Oke, nggak apa-apa, Pensio. Nah, Oke. kita mulai aja. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Nah, kita sambung di minggu depan, teman-teman, dengan materi yang masih sama, looping, tapi dengan operator yang beda. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.